Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Wawan. Selamat malam Mbak Rebecca. Apa kabar Pak? Kabar baik, salam kenal ya Mbak. Iya, salam kenal Pak Wawan. Terima kasih banyak loh Pak udah bersedia jadi narasumber Bicara hari ini. Dan Ya, Bicara ini sebenarnya acara bincang-bincang aja Pak, bicara tentang apapun gitu ya. Dan kali ini kita angkat topik itu tentang digitally possible. Dimana kan sekarang zamannya digital nih Pak. Jadi kita berharap bisa dapat banyak insight dari Pak Wawan, karena kan Pak Wawan langsung turun di bagian digital gitu. Jadi kita mau dapat informasi lebih lanjut nih dari Pak Wawan. Mungkin ya. sebelumnya Pak Wawan boleh perkenalkan diri dulu kali ya Pak ya, supaya kita tahu Pak Wawan ini master di suite media ini seperti apa. Oh, oke. Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Wawan. Jabatan saya di Suite Media itu adalah Senior Business Development Manager. Jadi saya sudah bergabung di Suite Media itu kurang lebih sejak 2015. Jadi kurang lebih pengalaman saya di dunia digital itu 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Wow. Ya, jadi sebenarnya udah sangat lama ya Pak ya, 5 Sudah tahun. cukup lama ya. Tapi memang background-nya itu di digital, dunia digital atau bagaimana Pak sebelumnya? Sebenarnya kuliah saya itu S1-nya dulu di teknik informatika, jadi saya ada IT background sedikit, kemudian lanjut S2 di ekonomi dan bisnis, jadi saya juga punya sedikit knowledge di ekonomi dan bisnis gitu. Jadi Ah, dengan menggabungkan kedua hal tersebut, saya membantu Shift Media untuk mengembangkan bisnisnya gitu kurang lebih. oke, luar biasa Pak Wawan. Jadi background Bapak itu sebenarnya udah IT plus manajemen bisnis lah ya Pak ya. Jadi Ya, sebenarnya udah kombinasi yang tepat untuk terjun di Suite Media. Nah kita mau tahu nih Pak, lebih detail tentang Suite Media. Mungkin Bapak bisa jelasin Suite Media itu apa sih Pak sebenarnya? Siapa gitu? oke. Oke, jadi Shift Media itu adalah sebuah kreatif digital agency. Jadi semua service kita itu bergerak di dunia digital. Nah, kita itu berusaha membantu klien-klien kita berupa company-company itu untuk mentransformasi bisnisnya ke arah digital gitu. Servisnya kita punya beberapa service, diantaranya itu website development, mobile app development, sama digital marketing services gitu. Termasuk juga social media management di sana. Gitu. Jadi dengan service-service tersebut kita membantu klien-klien kita untuk meningkatkan performa bisnisnya gitu sekarang. Oke. Nah Suite Media ini sendiri berdirinya sejak kapan sih Pak? Jadi Suite Media ini berdiri sejak akhir 2009 atau awal 2010. Hmm. Itu mulainya dengan jasa website dan mobile app development dulu. Kemudian kita juga waktu itu mulai bikin in-house startup. Mungkin Mbak Rebecca dan teman-teman yang lain mungkin sudah pernah dengar nama bukalapak.com dan hija.com. Jadi dulu awalnya kita bantu untuk build itu, kemudian akhirnya mereka berkembang, kemudian dapat investment dan segala macam, akhirnya kita spin off jadi sister company gitu. Nah kemudian di 2012 kita juga merambah ke jasa digital marketing services dan social media management gitu. Jadi kurang lebih kita sudah berdiri 10 tahun, handle kurang lebih ratusan project dari ratusan klien sekarang. Oke. Jadi sebenarnya Suite Media ini itu ada hubungannya dengan Bukalapak ya Pak? Artinya Ya, ini menjadi sister company-nya Bukalapak begitu? ya betul sekali. Oh oke. Saya pernah dengar kalau kebetulan saya kenal Anggri. Ya, ya, Saya nggak tahu mungkin Anggri salah satu foundernya, betul ya Pak ya? ya betul. Sebenarnya founder utamanya itu ada 3. Anggri nggak termasuk di situ, cuman Anggri Oke. sejak awal tuh emang membantu banyak banget di Suite Media hingga bisa grow hingga sebesar sekarang gitu sekarang. Oh oke. Berarti Anggri bukan termasuk foundernya, Ya, tapi sebenarnya salah satu foundernya bahkan adalah foundernya Bukalapak juga, betul ya Pak ya? betul sekali. Oh, I see. Nah, jadi kalau berdiri tahun 2009 sampai 2010 itu kapan sih kira-kira switch-nya itu menjadi sister company-nya Bukalapak ya, Pak? Karena Bukalapak itu berdiri tahun berapa ya? Uh, Kalau saya nggak salah sih Bukalapak itu mulai mulai beroperasi itu 2010-2011. Kemudian 2011 itu sudah spin off dengan Suite Media menjadi company sendiri gitu sih. Oh,
Oke. Jadi Sweet Media dulu ya sebenarnya dibandingkan Bukalapak begitu ya Pak ya? Bisa dibilang barengan sih. Oh barengan. Barengan. Cuman Bukalapak itu fokusnya di bisnis e-commerce, sedangkan Sweet Media itu client servicing kan, kita provide jasa website development dan mobile app development tadi gitu. Nah, kira-kira Bapak sudah mempersiapkan itu belum Pak? Presentasi, mungkin ada yang mau presentasikan tentang Sweet Media? Boleh. Boleh, Tadi silakan Pak. dibahas sedikit sih, cuman saya coba run through lagi ya. Oke, silakan. Di sini ada message house disable attendee screen sharing. Oke, sekarang kayaknya udah bisa Pak, silakan. Saya coba lagi, oke. Ya. Udah kelihatan belum, Mbak? Sudah Pak. Oke. Jadi saya coba quick introduction mengenai Sweet Media ya. Jadi Sweet Media ini adalah sebuah kreatif digital lab. Jasa kita di bidang digital. Kemudian kreatif tersebut karena kita membuat solusi untuk klien-klien kita itu custom, jadi berdasarkan dari kebutuhan klien kita. Kemudian ini tagline kita sih, di mana teknologi dan kreativitas itu bergabung menjadi sebuah digital chemistry. Jadi harapannya kita mampu menyeimbangkan antara sisi teknologi dan sisi kreatif untuk menghadirkan solusi-solusi untuk klien kita. Kemudian ini perjalanan kita kurang lebih dimulai dari 2009 atau awal 2010. Kita mulai dengan jasa web development service, kemudian juga mobile app development. Kemudian di tahun yang sama juga kita mulai bikin startup. Ada dua yang cukup well known, yaitu bukalapak.com dan hijab.com. Kemudian di 2011 mereka spin off jadi company sendiri gitu. Nah di 2012 kita juga mulai merambah ke social media management dan digital marketing service. Kemudian seiring berjalannya waktu kita makin growing, handle banyak project, jadi kurang lebih kita sudah berpengalaman 10 tahun untuk menghandle berbagai macam project dari banyak klien di berbagai industri. Kemudian ini adalah service yang kita miliki. Kita berusaha menjadi one stop digital partner untuk klien-klien kita. Jadi service kita cukup lengkap dari mulai strategi, kemudian kreatif, di bidang teknologi juga sampai di komunikasinya gitu. Nah untuk mendukung semua service-service ini, kita didukung oleh kurang lebih ada 120 team member. Itu headquarter-nya di Jakarta, tapi kita juga punya kantor di Bandung, Jogja, dan baru buka di Singapura tahun lalu gitu. Nah, kemudian ini portofolio kita cukup lengkap dari berbagai macam industri. Jadi kita tidak memfokuskan diri pada satu industri atau beberapa industri aja, tapi kita mencoba membantu klien-klien kita dari berbagai macam industri di Indonesia. Kurang lebih itu sih perkenalan singkat mengenai Sweet Media, Mbak. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan. Nah ini luar biasa ya Pak. Kalau saya boleh tahu Pak, kalau nggak salah kan ada beberapa company di sini yang sebenarnya mereka cukup punya in-house IT team ya. Ya. Kemudian apa sih kira-kira yang buat bisa di-approach nih, Sweet Media berhasil approach mereka gitu? Apa karena memang secara needs mereka itu memang akhirnya membutuhkan Sweet Media yang tidak bisa disupport oleh internal mereka, atau gimana menurut Bapak? Ya, biasanya karena dua hal. Yang pertama adalah mereka punya kebutuhan membuat sebuah solusi atau kebutuhan terkait digital marketing gitu, cuman resource di in-house-nya itu belum cukup banyak gitu. Jadi mereka mungkin sibukkan dengan project lain, kemudian butuh bantuan dari luar, biasanya mereka hire agency gitu. Nah, kemudian yang kedua, mereka ngerasa in-house timnya itu belum se-expert agensi di luar sana yang mungkin sudah berpengalaman membuat solusi yang sama untuk klien-klien lainnya gitu. Jadi mereka membutuhkan expertise dari luar. Dua alasan tersebut kenapa sebuah perusahaan itu membutuhkan jasa digital agency gitu. Oke. Pak, kalau boleh kita diskusi sebentar terkait dengan startup, karena kan startup itu sekarang itu banyak banget ya Pak yang bejibun gitu, dan rata-rata orang sekarang itu pengennya bangun startup. Nah cuma kita mau tahu nih dari Sweet Media,
ketika berdiri di tahun 2010-2011, kalau nggak salah bahkan tadi 2009 ya Pak ya, 2009-2010 ya. Nah itu kira-kira apakah pertama kali itu ketika 3 founder ini mendirikan Sweet Media, ini tiga-tiganya ini langsung berhasil mendapatkan satu klien, atau mereka langsung secara agresif membangun tim dengan jumlah banyak gitu, atau gimana sih Pak cerita awalnya? Oke, sebenarnya mungkin saya bukan orang yang tepat untuk menjawab hal ini ya, tapi saya juga menjawab sebatas sepengetahuan saya gitu. Jadi seingat saya mereka ya seperti layaknya company lainnya, jadi nggak langsung secara agresif growing timnya gitu, tapi sedikit demi sedikit gitu. Kita mulai dari satu klien dulu, kemudian 2 klien, 3 klien. Ketika kliennya makin banyak, tentu saja ada kebutuhan untuk grow tim yang makin besar gitu. Dari situ mulai rekrut itu. Jadi dari langkah yang pertama, langkah kedua, langkah ketiga itu membuat Sweet Media jadi growing, jadi sebuah company sebesar sekarang. Jadi step by step sih kita bilangnya langkahnya gitu. Oke, kira-kira dapat info nggak Pak? Berapa lama sih akhirnya mendapatkan klien pertama gitu? Saya kurang takut salah sih kalau saya jawab. Oke, nggak apa-apa. Setahu saya sejak berdiri tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan klien pertama gitu. Oke, karena memang pada saat tahun itu mungkin justru internet memang juga lagi booming ya Pak, digital itu sedang booming ya Pak ya? Betul sekali. Jadi secara momentum juga mungkin Sweet Media itu tepat sekali gitu ya Pak ya, untuk masuk. Oke, nah kemudian tadi dapat funding. Sebelum dapat funding berarti tadi kan Bapak katakan bahwa pertumbuhan si Sweet Media ini kan secara organik ya Pak, berarti bisa menghidupi ya Pak ya? Iya. Ya, itu memang dari kapan sih Pak? Kalau sekarang tadi Bapak katakan ada 120 orang yang membantu. Itu pasti kalau saya lihat di website-nya kan terdiri dari berbagai tim ya Pak. Ada yang bisnis, marketing, teknologinya gitu. Nah itu memang sampai, maksudnya di sekarang itu 120 atau sudah dari beberapa tahun yang lalu Pak berkembangnya? Semakin pesat atau bagaimana Pak jumlah orangnya gitu? Waktu saya join di 2015 itu jumlah karyawannya saya rasa kurang dari 100 ya, berapa ya? Saya lupa tepatnya sih, tapi kurang lebih di angka 60 atau 70 gitu. Kemudian dalam waktu kurang lebih sekarang 5 tahun, berarti sudah growing hampir 2 kali lipat gitu. Wow. Jadi memang growing-nya itu tidak langsung gede gitu, tapi step by step seiring berjalannya waktu dan makin banyak project yang kita handle gitu. Oke. Ketiga founder tadi itu Pak, memang secara background mereka, saya kebayang atau tahu ya Pak, kalau Ahmad Zaki itu memang background-nya di IT dari ITB gitu. Tapi yang 2 lagi itu boleh diinfo nggak background-nya memang IT atau berbeda begitu Pak? Seingat saya memang 3-tiganya itu satu fakultas di ITB, satu angkatan pula. Wow, sangat juga sama Mas Anggri waktu itu. Oke. Dan semua founder ini masih ada di Sweet Media atau ada yang sudah tidak Pak? Ada yang sudah tidak. Yang stay siapa Pak? Yang masih punya share di Sweet Media itu, seingat saya update-nya udah agak lama gitu. Tapi seingat saya Mas Ahmad Zaki dan Mas Fajrin itu masih punya share di Sweet Media gitu. Oke. Dan Mas Ahmad Fajrin itu tapi Mas Ahmad Fajrin itu bukan CEO Sweet Media kan ya Pak ya? Bukan. Jadi Mas Ahmad Zaki tadi memang sejak awal walaupun ikut membantu build Sweet Media, tapi sejak awal memang fokusnya lebih ke Bukalapak gitu. Jadi ketika Bukalapak spin off, Mas Ahmad Zaki langsung jadi CEO-nya Bukalapak gitu. Nah, Mas Fajrin ini yang sempat menjadi CEO-nya Sweet Media selama beberapa tahun, kemudian baru fokus di Bukalapak, kemudian Sweet Media dipimpin oleh Mas Anggri gitu. Oke. Oh, kalau CEO yang ada di website Pak Almika Gusnandri Indra ini Pak? Ya. Jadi Sweet Media ini pada dasarnya dipimpin oleh CEO-nya Mas Almika Indra. Kita nyebutnya Mas Mike. Kemudian yang kedua ada Mas Anggri gitu. Jadi Mas Anggri itu menaungi beberapa divisi di Sweet Media, kemudian Mas Mike juga fokus di sosial media dan digital marketing service tadi. Oke. Sedangkan Mas Mike ini background-nya IT nggak? Seingat saya background-nya lebih ke bisnis.
Oh, oke. Karena ini juga menjadi penting ya buat orang-orang misalkan mereka mau bangun startup di bidang tech ya, karena ini kan tech startup ya. Ya, ya. Apakah ketika mau membangun tech startup itu basic atau background si foundernya harus dari IT kah atau tidak? Menurut Bapak gimana?